Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Novin Anggraini dengan NPM 202221500194 dari kelas R8C. Pada video ini saya akan membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Topik ini sangat penting karena Islam tidak mengajarkan hanya beribadah kepada Allah, tetapi bagaimana manusia hidup rukun, damai, dan tertib kepada manusia yang lain. Yang pertama, demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi berarti sistem yang menempatkan suara rakyat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, prinsip yang paling dekat dengan demokrasi adalah musyawarah atau syuro. Demokrasi ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan penting, lalu bertawakal kepada Allah setelah keputusan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai putusan, dialog, dan pertimbangan bersama. Namun, demokrasi dalam Islam tidak bebas tanpa batas, karena keputusan manusia harus berada dalam koridor nilai-nilai agama. Jadi, demokrasi dalam Islam tidak hanya menghitung suara yang paling banyak, tetapi mencari keputusan yang adil, maslahat, dan sesuai dengan akhlak Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan itu adalah sebuah amanah, bukan sekedar hanya jabatan atau kekuasaan. Karena itu, pemimpin harus memiliki sifat jujur, adil, bertanggung jawab, dan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nabi Muhammad dalam hadis menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya, kepemimpinan tidak hanya berlaku bagi presiden, gubernur, atau kepala daerah, tetapi juga dalam keluarga, organisasi, atau lingkungan sosial. Dalam Islam, kepemimpinan yang paling ideal adalah kepemimpinan yang melayani, melindungi, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena itu, kekuasaan harus digunakan sebagai sarana ibadah dan pengabdian, bukan alat untuk menindas. Yang ketiga, penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum dalam Islam sangat menekankan keadilan. Penegakan hukum ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada Quran Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh membuat seseorang berlaku tidak adil. Ayat ini menunjukkan bahwa berlaku adil tidak didasari oleh rasa suka atau tidak suka, atau memandang suku, ras, golongan, atau suatu jabatan. Keadilan ini tidak boleh didasari oleh kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, hukum Islam menuntut para penegak hukum untuk jujur, tidak menerima suap, tidak memihak, dan tidak memutus perkara dalam keadaan emosional. Artinya, hukum bukan hanya soal prosedur,
tetapi juga soal integritas moral. Jika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasa aman dan percaya pada sistem sosial yang ada. Lalu, apa sih hubungannya demokrasi, kepemimpinan, dan hukum? Ketiga hal ini sangat berkaitan dengan erat. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang amanah. Karena tanpa pemimpin yang jujur, suara rakyat bisa disalahgunakan. Kepemimpinan juga membutuhkan hukum yang adil. Karena tanpa hukum yang adil, kekuasaan akan mudah berubah menjadi kezoliman. Sementara itu, penegakan hukum membutuhkan nilai demokratis yang sehat, seperti keterbukaan, partisipasi, dan musyawarah. Dengan kata lain, Islam mengajarkan sistem sosial yang seimbang. Ada partisipasi rakyat, ada kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan ada hukum yang menjamin keadilan. Inilah yang membuat ajaran Islam sangat relevan untuk membangun masyarakat yang damai, tertib, dan bermartabat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, demokrasi diwujudkan melalui musyawarah, kepemimpinan dijalankan sebagai amanah, dan penegakan hukum harus berdiri di atas keadilan. Jika tiga prinsip ini diterapkan, maka kehidupan bermasyarakat akan lebih harmonis, adil, dan membawa kemaslahatan bagi semua orang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.